الفاتحة على نيات القبول وتمام كل سول ومعمول وعلى صلاح الشن ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي ثم إلى أرواح كيدي محمد زيني بن عبد الغني اسكندر مقبولة وكيدي محمد شافي أدامي وكيدي مهاجر بن أمسار الداري وكيدي سبيل رشاد بن أسمالي وكيدي سيف الدين بن أمسير وكيدي حسن بصري بن أجي أبو بكر وكيدي رزقي ذوالقرنين بن أجي أسمت ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة لأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنى والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Surah Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahwa sekumpulan bangsa jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Suratul Jinni Makiyatun. Surah Jin itu adalah termasuk dari surah Makiyah, artinya yang diturunkan sebelum hijrah, dan termasuk dari surah yang ke-72
dari 114 surah yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim. Wa ayatuha thamanin wa ishruna, dan jumlah ayatnya ada 28 ayat, memiliki 285 kata, dan memiliki 870 huruf. Surah yang ke-72 dari mushaf Al-Qur'anul Karim yang totalnya keseluruhan 114 surah, memiliki 285 kata dan memiliki 870 huruf. Disebut dengan surah Al-Jin, aillati dzukirat fiha qissatu imanil jinni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surah ini disebutkan di dalamnya kisah tentang keimanan bangsa jin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna risalatahu ammatun lil insi wal jinni, karena risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh untuk bangsa manusia maupun bangsa jin. Jadi bangsa jin ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang baik, ada yang tidak baik. Wal jinnu ajsamun nariyah hawaiyah, dan bangsa jin itu adalah makhluk yang tercipta dari api dan memiliki hawa nafsu. Laha kudratun ala tasyakkulati bisuwari syarifah wal khosisah, dan bangsa jin itu memiliki kemampuan untuk merubah-rubah wujud kepada wujud yang mulia dan kepada wujud yang hina. Watuhkamu alaihimus surah, dan mereka ditetapkan memiliki bentuk. Bentuk bangsa jin itu nggak beraturan. Palanya gede, kakinya kecil, kupingnya lebar, mukanya kecil. Ada yang kakinya tinggi, mukanya kecil. Ada yang mukanya bulat gede, kakinya kecil. Ada yang mata satu di depan, mata satu di belakang. Ada yang punya tanduk di mukanya. Bermacam-macam bentuk bangsa jin, tidak beraturan, tetapi mereka berbentuk, berwujud. Wa bihada dhaharal farqu bainahum wa bainal malaikati, dan dengan keadaan semua ini nampak berbeda keadaan bangsa jin dengan bangsa malaikat. Li'annal malaikata ajsamun nuraniyah, karena malaikat itu adalah makhluk yang tercipta dari cahaya. Laha kudratun ala tasyakkulati bisuwari ghairil khosisah, dan malaikat itu memiliki kemampuan untuk merubah wujud dari satu wujud kepada wujud yang lain, tetapi hanya merubah wujud kepada wujud yang mulia saja, tidak merubah wujud kepada yang hina. Jadi kalau bangsa jin bisa menyerupai wujud yang mulia, bisa merupai wujud yang hina. Tapi kalau malaikat hanya menyerupai wujud yang mulia-mulia saja.
Dikatakan menyerupai wujud yang hina itu bangsa jin, seumpama merubah dirinya jadi ular, jadi kalajengking, jadi binatang-binatang. Maka perjanjiannya bangsa jin, kalau dia merubah wujud menjadi binatang, tidak boleh mengganggu manusia. Kalau dia mengganggu manusia, maka selamanya wujudnya seperti itu tidak lagi berubah menjadi wujud semula, menjadi wujud aslinya, sampai mati. Dia berubah jadi ular. Biasanya tuh kalau ular atau kalajengking, perubahan wujud dari bangsa jin warnanya hitam. Dan hitamnya hitam menyala. Ada seperti kilat-kilatnya. Kalau dia berubah wujud jadi ular lalu gigit manusia, maka selamanya dia nggak bisa kembali kepada wujud aslinya. Terus jadi ular sampai mati. Wala tuhkamu alaihi musurah. Sedangkan malaikat itu tidak dihukumkan, ditentukan dengan wujud, nggak ada wujudnya malaikat itu. Waktu lifa fil jinni, dan diperselisihkan tentang bangsa jin itu. Pendapat yang pertama, dzurriyyatu iblisa. Bangsa jin itu adalah anak keturunannya bangsa iblis. Ini pendapat yang pertama. Ghairu annal mutamarrida minhum yusamma syaitonan. Selain bahwa yang kafir di antara bangsa jin disebut dengan setan. Kama annal insa auladu Adama. Sebagaimana manusia adalah anak keturunan bangsa manusia, anak keturunan Nabi Allah Adam. Pendapat yang kedua, innal jinna waladal jannah. Bangsa jin itu terlahir ya dari bangsa jin. Wasyayatina walada iblisa yamutuna ma'a iblisa indan nabkhati. Sedangkan setan itu anak keturunannya bangsa iblis, dan mereka semua akan mati bersamaan dengan iblis pada hari kiamat. Warajihu al-awwalu, dan pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa jin adalah anak keturunan bangsa iblis. Itu pendapat yang pertama. Faman amana minal jinni faqad in qata'at nisbatuhu min abihi wal tahaqa bi adama. Dan siapapun yang beriman di kalangan bangsa jin, maka nisbatnya terputus dari bapaknya, dan dia akan diserupakan seperti manusia dari sisi keimanannya. Waman kafara minal insi faqad in qata'at nisbatuhu min abihi wal tahaqa bi iblisa. Dan siapapun yang kafir di kalangan bangsa manusia, maka terputus nisbatnya dari bapaknya dan diserupakan dia dengan bangsa iblis. Jadi bangsa jin yang beriman itu derajatnya sama seperti manusia. Sedangkan bangsa manusia yang kafir itu derajatnya sama seperti bangsa iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Muhammadu linnasi. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Uhiya ilayya.
telah diwahyukan kepadaku. Ai ukhbirtu bil wahyi minallahi ta'ala, artinya telah diberitakan dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Annahu ad-dhamiru lisya'ni, annahu bahwasanya ad-dhamiru lisya'ni, dhamir hak di situ adalah menunjukkan atau kembali kepada sya'nun. Apa itu sya'nun? Suatu keadaan. Ada keadaan yang diberitakan kepada Nabi, apa itu? Istama'a liqiraati nafarun minal jinni nasibin, telah mendengar bacaanku nafarun minal jin. Dikatakan nafar, an-nafar al-jama'atu ma baina salatah ilal asyrah. Nafar itu adalah sekelompok perkumpulan 3 orang sampai 10, itu namanya nafar. Istama'a liqiraati nafarun minal jinni, telah mendengar bacaan Al-Qur'anku sekelompok dari bangsa jin. Jinni nasibina, bangsa jin yang berasal dari kawasan Nasibin. Nasibin itu satu daerah dari negeri Yaman. Qaryatun bil Yaman bisorfi alal asli wa adamihi lil alamiyah wal ujmah. Nasibin itu satu kampung di negeri Yaman. Mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi, sekelompok dari bangsa jin. Dan ahli tafsir menyepakati bahwa Nabi tidak melihat bangsa jin itu. Wadzalika fi sholati subhi bibatni nakhlin, dan kejadian itu, bacaan Al-Qur'an Nabi didengar oleh bangsa jin itu pada waktu Nabi mengerjakan sholat subuh di lembah Nakhlah. Apa itu lembah Nakhlah? Maudhi'un baina Makkah wa Thaifi, satu tempat yang ada di antara Mekah dan Thaif. Kalau di Jakarta kita kalau ngadem-ngadem kan ke puncak, Cisarua, Cilember. Kalau di Mekah, kalau mau ngadem-ngadem tempat yang dingin di Thaif. Tempatnya dingin, adem, beda dengan Mekah, panas. Dan di Thaif itu ada kuburannya seorang sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita ke Thaif akan ziarah ke masjidnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi sedang sholat subuh di lembah Nakhlah, satu tempat yang ada antara Mekah dan Thaif, bangsa jin mendengarkan bacaan Nabi. Wahumul ladina dukiru fi qaulihi ta'ala, dan merekalah bangsa jin yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni al-ayata, dan kami mengerahkan kepadamu sekelompok dari bangsa jin. Ini surah Al-Ahqaf ayat 29. Maka setelah bangsa jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi, faqalu, maka mereka berkata, liqaumihim, kepada kelompok kaum mereka, lamma raja'u ilaihim, tatkala mereka kembali kepadanya, inna sami'na qur'anan ajaba,
Sungguh kami telah mendengarkan bacaan-bacaan yang menakjubkan. Kata bangsa jin begitu. Kalau kita manusia dipanggil oleh yang memiliki derajat yang mulia, betapa girangnya. Seumpama Abang Haji Agus dipanggil sama presiden, suruh ngadep. Ini panggilannya bulan depan, mungkin Haji Agus udah pasang status dari hari ini, udah pasang status. Besok akan menghadap Bapak Presiden. Saking apa itu? Girangnya. Dan mempersiapkan pakaiannya, celananya, kopiahnya, sepatunya, udah disiapin jauh-jauh hari. Karena yang memiliki derajat yang rendah akan bergembira ketika dipanggil oleh derajat yang lebih mulia. Maka derajat manusia itu lebih tinggi dari derajatnya bangsa jin. Maka ketika manusia itu menggunakan jasa-jasa bangsa jin, manggil-manggil bangsa jin, itu bangsa jin girang benar. Maka disitulah adanya persekutuan-persekutuan, perjanjian-perjanjian antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Apabila mereka ingin mengambil harta kekayaan dengan cara-cara yang instan. Nah, itu dengan perantara bantuan dari bangsa jin. Apakah seumpama buat penglarisan, pengasihan, kedikjayaan, dan lain-lain sebagainya. Itu melalui perantara dari bangsa-bangsa jin yang kafir. Kalau manusia pengen begitu, girang banget bangsa jin. Nanti ada perjanjian-perjanjian. Dan sekurang-kurangnya tipuan bangsa jin yang kafir itu, ketika manusia menggunakan jasa mereka, nanti di akhirat bangsa jin itu minta bangsa manusia pahalanya dibagi dua. Pahala buat kita aja belum tentu selamat, nanti dibagi dua. Kenapa? Karena dalam kehidupan dunia mereka telah menggunakan jasa-jasanya bangsa jin. Naudzubillah min. Maka setelah mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, faqalu liqaumihim lamma raja'u ilaihim. Maka mereka berkata kepada kaumnya tatkala kembali kepada mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Yata'ajjabu minhu. Dia terkagum-kagum dari bacaan Nabi. Fi fasahatihi wa ghazarati ma'anihi wa ghairi dzalika. Fi fasahatihi, lantaran kepasihannya, wa gharazati ma'anihi, dan kedalaman makna-maknanya, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat yang selanjutnya, yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Yang bacaan itu memberi petunjuk kepada kebenaran, sehingga kami pun beriman kepadanya. Begitu bangsa jin bilang. Kami langsung beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahadan, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan segala sesuatu. Bangsa jin bilang begitu. Setelah kami mendengar, kami beriman, dan kami tidak akan mau menyekutukan Tuhan dengan segala sesuatu.
Yahdi ilar rusdi. Bacaan Al-Quran itu menunjukkan kepada rusdun. Apa itu rusdun? Rusdun al-imani was-sawabi. Bacaan Al-Quran itu menunjukkan kepada keimanan dan kebenaran. Jadi kata-kata ar-rusdu itu artinya keimanan dan kebenaran. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman dengannya. Walan nusyrika ba'dal yaumi bi rabbina ahadan, dan kami tidak akan menyekutukan setelah hari ini kepada Tuhan kami dengan segala sesuatu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, mattakhadha sahibatan wala walada. Dia, Allah itu tidak beristri dan tidak pula beranak. Allah tidak beristri dan Allah tidak beranak. Wa annahu ad-dhamiru lisya'ni bihi. Wa annahu, dan bahwasannya domir ha di situ adalah kembali kepada asya'nu bihi, satu keadaan yang menceritakan di dalam ayat tersebut. Wa bil maudi'aini ba'dahu, dan pada dua ayat yang ada setelahnya. Ta'ala jaddu rabbina, artinya tanazzaha jalaluhu wa azamatuhu amma nusiba ilaihi. Maha suci keagungan Tuhan dan maha suci kebesaran Tuhan, amma nusiba ilaihi, dari segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Tuhan. Apa itu? Dikatakan Tuhan punya istri, dikatakan Tuhan punya anak. Sedangkan mattakhadha sahibatan zaujatan wala walada, Allah itu tidak memiliki sahibatan. Lafaz sahibatan artinya zaujatan, Allah tidak memiliki istri. Wala waladan, dan Allah tidak memiliki anak. Makanya ulama ngajarin begini, man taroka arba'a kalimatin kamula imanuh, aina wa kaifa wa mata wa kam. Barang siapa yang mampu meninggalkan 4 kalimat, maka sempurna imannya, kuat keyakinannya. Yang pertama, tinggalkan kalimat pertanyaan, di mana Allah. Yang kedua, bagaimana bentuknya Allah. Yang ketiga, berapa jumlahnya Allah. Yang keempat, kapan Allah itu ada. Fa in qala laka qailun ainallah, fajawabuhu laisa fi makan wala yamurru alaihi zaman. Kalau ada orang yang bertanya, Allah itu di mana? Maka jawabannya bahwa Allah itu tidak menempati satu tempat dan Allah tidak terlintasi oleh waktu dan zaman. Wa in qala laka kaifallah faqul laisa kamitslihi syai'un. Jika orang bertanya kepadamu bagaimana bentuknya Allah, maka jawabannya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Wa in qala laka matallah
Faqul lahu awwalun bilabtida wa akhirun bilantiha. Kalau ada orang yang bertanya, kapan Allah itu ada? Maka jawabannya, Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhiran. Allah ada tidak memiliki awal. Allah ada tidak memiliki akhir. Wa in qala laka kamillah faqul lahu qul huwallahu ahad. Kalau ada orang yang bertanya berapa jumlahnya Allah, maka jawabannya qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Sesungguhnya yang bodoh di antara kami, kata bangsa jin, yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Kata bangsa jin, wa annahu kana yaqulu safihuna jahiluna, dan bahwasannya adalah berkata yang bodoh di antara kami, ai jahiluna, yang bodoh di antara kami bangsa jin. Ahli tafsir mengatakan iblis. Iblis itu berkata, alallahi syatata, ucapan-ucapan yang melampaui batas terhadap Allah. Iblis. Apa itu maknanya syatatan? Guluwan fil kadibi biwasfihi bisahabati wal waladi. Kalimat-kalimat yang berlebihan dalam kebohongan, dalam mensifati Allah bisahabati wal waladi, bahwa Allah itu memiliki istri, bahwa Allah itu memiliki anak. Itu namanya syatatan. Ucapan-ucapan yang melampaui batas yang dinisbatkan kepada Allah. Guluwan bil kadibi, ucapan yang berlebihan dalam kebohongan. Biwasbihi bisahabati wal waladi, dengan mensifatkan Allah memiliki istri dan memiliki anak. Wa anna dhananna allan taqulal insanu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhananna, bangsa jin itu kembali berkata, bahwasannya kami mengira, an mukhaffafatun ay annahu, lafaz an ditakhfif, artinya disukunkan, yang maknanya annahu, bahwasannya. Lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba, bahwa bangsa manusia dan bangsa jin tidak akan mengucapkan kebohongan-kebohongan kepada Allah. Biwasbihi bidzalika, dengan mensifatkan Allah seperti itu, dalam arti mensifatkan Allah punya anak, punya istri. Hatta tabayyana kadibahum bidzalika, sehingga kami menyatakan kedustaan mereka dengan semua itu. Qala ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udun. Jadi bangsa jin, mereka ada yang beriman,
mereka ada yang kafir, sama seperti bangsa manusia. Dan bangsa jin pun itu terkena taklid, terkena kewajiban-kewajiban agama. Mereka wajib sholat, mereka wajib puasa. Bedanya mereka memiliki umur yang panjang. Bangsa jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat bangsa jin. Makanya di satu pesantren ada seorang kiai sholat selalu sendirian di satu tempat, tetapi bacaannya jahar, kenceng, jadi nggak kelihatan makmumnya. Jadi ternyata makmumnya itu dari kalangan bangsa jin. Jadi malam-malam ada seorang kiai buka kitab dan dia berbicara seperti orang yang ngajar sendiri-dirian. Kalau orang yang nggak tahu, lah itu kiai ngapa ya? Ternyata kiai itu lagi mengajar bangsa jin. Jadi kalau ada orang lagi seumpama sholat dijaharkan, mungkin dia berjamaah dengan bangsa jin, tapi kita nggak bisa melihatnya. Kalau ada kiai ngajar sendirian, mungkin dia mengajar bangsa jin, kita nggak ngelihat. Kalau ada seumpama orang udah umur belum kawin-kawin, mungkin istrinya bangsa jin, kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu, mungkin aja dia punya istri, tapi istrinya dari kalangan bangsa jin, kita kan nggak tahu. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Kita buka fikihnya. Baris ke-6. Kita buka fikihnya baris ke-6 dari atas. Dari bawah apa dari atas? Oh, dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nadhara mawdi'a sujudihi illa indal ka'bati. Dan disunnahkan ketika sholat itu wa nazara mawdi'a sujudihi, dia memandang ke tempat sujudnya. Illa indal ka'bati, kecuali ketika dia sholat di sisi Ka'bah. Wa illa inda qawlihi illallahu fayanzuru musabbihatahu, kecuali ketika dia mengucapkan kalimat illallah, maka disunnahkan dia melihat ke telunjuknya. Dalam keadaan apapun di dalam sholat, disunnahkan kita untuk ngeliatin tempat sujud. Ini jumhur di kalangan ashabuna, ulama-ulama yang bermadhab kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Kecuali Imam Mawardi yang mengatakan bahwa ketika orang itu sholat di Ka'bah, disunnahkan untuk melihat Ka'bah. Kalau orang sholat di depannya Rasulullah, maka disunnahkan untuk melihat Rasulullah. Tetapi mayoritas jumhur para ulama yang bermadhab kepada al-Imam Asy-Syafi'i, dalam keadaan apapun orang itu disunnahkan melihat ke tempat sujudnya. Bahkan sewaktu sujud
disunahkan untuk membuka kedua matanya. Kecuali kalau dia telah mengucapkan kalimat illallah waktu tasyahud awal dan waktu tasyahud akhir, disunahkan untuk liatin telunjuknya. Baik laki-laki ataupun perempuan, nunjuknya itu begini. Jadi gua sampai dongak-dongak banget, nunduk ke bawah, dan telunjuknya itu diganjel dengan ibu jari seperti ini, nunduk. Karena ada ganjelannya, jadinya kagak goyang-goyang. Kalau kita lihat ada orang yang telunjuknya goyang-goyang begini waktu tasyahud, karena nggak ada ganjelannya, nggak mantep dia tuh, maunya goyang-goyang. Kalau kita ada ganjelannya tuh, kagak goyang-goyang. Kenapa begini? Ini hitungan 53 namanya. 53 dari mana? Tiap ruasnya 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kali 10, 50. Ini 3. 1, 2, 3. 53. Ini begini nih hitungan 53. Jadi kalau sudah ngangkat telunjuk, liatin telunjuknya. Sampai kapan? Ya sampai salam kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sampai dia bangun berdiri. Tujuannya apa? Tauhidullah bil lisan, tauhidullah bil arkan, tauhidullah bil qalbi. Untuk mentauhidkan Allah dengan lisannya, mentauhidkan Allah dengan anggota badannya, mentauhidkan Allah dengan hatinya. Sewaktu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah bareng, ini satu gerakan 3 makna, yaitu tauhidullah bil lisan, tauhidullah bil arkan, tauhidullah bil qalbi. Mentauhidkan Allah dengan lisannya, mentauhidkan Allah dengan anggota badannya, mentauhidkan Allah dengan hatinya. Kalau ini ada pada setiap kehidupan seorang manusia, nanti kalimat tauhid jadi darah dagingnya. Kalau kalimat tauhid udah jadi darah dagingnya, nanti waktu sakaratul maut mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mudah mendapatkan husnul khotimah. Li'anna man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapapun orang yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk dia ke dalam surga. Maka husnul khotimah itu terbagi 3 macam. Ada husnul khotimah awam, ada husnul khotimah khawas, ada husnul khotimah khawasil khawas. Apa itu husnul khotimah? Min alamati ahlil khair, min alamati ahlil jannah. Orang kalau mendapatkan predikat husnul khotimah, itu namanya orang yang dapat bahagia dunia, bahagia akhirat, orang yang bakal nempati surganya.
Makanya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bilud bin wa khairin wa afiyah. Maka husnul khatimah itu ada husnul khatimah awam, yaitu yang menyeluruh, yang kebanyakan manusia, yang sifatnya umum, namanya husnul khatimah awam, yaitu ketika akhir ucapannya datang sakaratul maut, dia bisa ngucapin la ilaha illallah, meninggal. Itu namanya husnul khatimah awam, yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya umum. Yang kedua, husnul khatimah khawas. Husnul khatimah orang-orang mulia, orang-orang khusus, yaitu lagi ibadah dan lisannya mampu ucapin la ilaha illallah, lagi sujud, lagi baca Quran, lagi berzikir, lagi ngaji, jadi mata kriuk, datang sakaratul maut, mampu dia ngucapin la ilaha illallah, berarti itu husnul khatimah khawas. Makanya yang ngajinya kriap-kriap, hati-hati takutnya kebablasan, takutnya bablas gitu. Nah itu husnul khatimah khawas. Kalau emang benar kejadian begitu, itu husnul khatimah khawas, mulia dia, khusus dia. Yang ketiga, husnul khatimah khawasil khawas, orang mulia di antara orang-orang yang mulia, orang khusus di kalangan yang khusus, yaitu hatinya sedang mengagungkan Allah, sedang musyahadah, sedang muraqabah, sedang merasa kehadiran Allah itu benar-benar dekat dengan dirinya, merasakan kehadiran Allah, wujudnya Allah, musyahadah, muraqabah, hatinya sedang dekat-dekatnya dengan Allah, badannya dalam keadaan beribadah, lisannya mampu ngucapin la ilaha illallah, maka dia mendapatkan predikat husnul khatimah khawasil khawas, orang mulia di kalangan yang mulia. Nah, orang yang wafatnya husnul khatimah awam, nanti di sorga melihat Allah 1 minggu 1 kali. Kapan? Di setiap hari Jumat. Kalau husnul khatimah khawas, nanti di sorga melihat Allah setiap hari. Kalau yang husnul khatimah khawasil khawas, nanti di sorga melihat Allah setiap saat. Karena tidak ada satu nikmat yang paling nikmat di dalam sorga kecuali adalah nikmat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Gak apa-apa, fikihnya dikit-dikit ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya. Al-waswas minasyaitan. Was-was itu dari setan. Makanya kalau hati kita was-was, langsung kita baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun.
Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika ayyahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika ayyahdurun, sambil pegang dada. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika ayyahdurun. Atau yang pendek aja dah, yang pendek. Yang pendek, amanna yang pendek aja. Amanna billahi wa rasulih, baca 3 kali. Amanna billahi wa rasulih. Amanna billahi wa rasulih. Amanna billahi wa rasulih, sambil pegang dada. Atau masih ragu-ragu juga, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu 3 tuh. Baca yang pertama, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kurang Rabbi ya. Yang kedua, amanna billahi wa rasulih. Yang ketiga, baca surah An-Nas. Cukup? Ada lagi? Ya. Kalau kita meninggal, dia mengucapkan juga masih semua Fatimah atau gimana ya? Kalau terus ya semua Fatimah itu yang kita ucapkan bedanya masuk ada satu sahabat. Ya. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu tadi adalah min alamati ahlil khair, min alamati ahlil jannah. Orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang akan memiliki tanda-tanda menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihisab bagaimana? Ya, proses perhisaban itu ada manusia-manusia yang dihisab, tetapi hisaban yasiro. Hisabnya itu hisaban yang dimudahin, yang dientengin. Itu yang husnul khotimah tuh. Itu dihisab, tetapi hisaban yasiro, perhisaban yang enteng. Sama seperti ada orang naik motor, nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak ada STNK, di stop sama polisi. Pas sudah di stop, tahu-tahu dia udah nangis saja. Padahal kan nyata salah ya. Tapi karena polisi udah kebangetan gedeg sama dia, udah jalan aja sana, jalan dah. Padahal nyata salah kan. Tapi udah sana jalan dah. Karena dia nangis saja, dia udah ngerasa salah. Itu maknanya hisaban yasiro begitu. Ketika nanti di akhirat banyak orang yang datang menghadap Allah bawa dosa, tapi dia merasa, ya Allah neraka dah nih, ya Allah neraka dah nih. Kata Allah, dari surga sana, kayak apa hilangnya? Kayak apa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu tidak boleh menghukumkan orang dengan neraka ya. Lu mati dalam keadaan begini, neraka lu. Boleh kita begitu. Karena neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah. Surganya juga adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi di akhirat itu ya semuanya
berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dua orang yang dalam kehidupan dunia berbuat zalim kepada yang dizolimi. Dua-duanya menghadap Allah. Orang yang dizolimi, dia bilang, ya Allah, saya kagak maafin. Saya dizolimin waktu di dunia. Saya mau ambilin pahala sholatnya seumur hidup, pahala puasanya, pahala hajinya, semua pahalanya mau saya ambilin. Kata Allah, itu silahkan ambil. Diambil semuanya. Cukup udah. Puas sudah. Belum puas ya Allah. Lalu bagaimana? Saya mau nyerahin dosa saya sama dia. Akhirnya dosanya diserahin sama dia. Buat orang yang menzolimi dia. Karena saking dendamnya dia. Karena saking marahnya dia. Dizolimin dalam kehidupan dunia. Pahalanya diambilin, dosanya dikasih dia. Lalu Allah nanya lagi, udah puas belum? Belum puas ya Allah? Belum puas, saya belum puas juga. Kalau belum puas juga, mau bagaimana lagi? Coba lihat. Ada sebuah istana. Dia lihat, benar, ya Allah, istana yang begitu agung di dalam sorga. Yang kenikmatannya tiada tara. Kata Allah, aku berikan istana itu untuk orang yang mampu membayarnya. Kata ini orang, ya Allah, siapa yang bisa membayar? Siapa yang bisa membeli nikmat di dalam istana tersebut? Kata Allah, kamu bisa. Dengan apa ya Allah? Bi'afwika ala akhika. Kalau kamu mau maafin saudaramu ini. Ya Allah, saya maafin juga. Saya ridho, saya maafin. Hari ini juga saya lepaskan dendam saya kepadanya. Saya maafin ya Allah. Benar mau dia maafin? Benar ya Allah. Udah puas? Udah ya Allah. Saya mau masuk surga. Langsung dia lari menuju surga. Kata Allah, lah mas, tunggu dulu, tunggu sini. Tunggu. Ini teman kamu ini, jangan ditinggal sendirian di sini. Khud biyadi akhika wa adkhilhul jannata. Pegang tangan saudaramu ini, bawa juga ke dalam surga bersamamu. Itulah maknanya. Allah mendamaikan dua orang yang bermusuhan sampai ke akhirat, Allah yang damain. Kan ada orang kadang-kadang bilang begitu, gua kagak maafin dunia akhirat, begitu. Saking dendamnya karena dizolimin. Nanti Allah yang mendamaikan itu. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta
أن ترضى عنا بلا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك يا من لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لنا بلا إله إلا أنت في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.